Makanya waktu ada orang datang kepada Imam Malik bertanya, "Wahai Imam Malik, kaifa stawa? Bagaimana Allah beristiwa?" Imam Malik marah, berkeringat sampai dia marah. Dia berkata, "Al-istiwa'u ma'lum." Istiwa kita ngerti maknanya, itu di atas. Wal kaifu majhul, bagaimananya kita tidak tahu. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimananya adalah apa? Bid'ah. Kata Imam Malik, usir orang ini dari pengajianku. Kenapa? Dia bertanya tentang bagaimananya. Nah, anda bagaimana tahu bagaimananya? Kalau anda ingin tahu bagaimananya sifat Allah, anda harus tahu bagaimana zat Allah terlebih dahulu. Dalam kaidah Syekh Muhammad Ad-Dardir, beliau itu madhabnya Maliki. Nah, sebagaimana kita ketahui, banyak sekali dari ahlul kalam yang mereka itu madhabnya Maliki. Jadi mereka lah yang paling paham terhadap perkataannya Imam Malik. Karena mereka itu yang mentakhususkan, yang mengkhususkan waktu, mengkhususkan pikiran di dalam madhabnya Imam Malik. Nah, kalau kita membuka kitab-kitab fikihnya Malikiyah, ya, misalkan contohnya seperti kitabnya Ar-Risalah. Kitabnya Ar-Risalah itu yang saya maksud bukan Ar-Risalahnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi ada kitab masyhur namanya Ar-Risalah, itu karyanya Imam Asy-Syafi'i sebagai jawaban untuk menjawab pertanyaan seorang raja yang menginginkan memahami Al-Quran. Nah, Ar-Risalah yang saya maksud bukan Ar-Risalah yang itu, yaitu Ar-Risalah fikihnya Maliki. Nah, itu disyarah. Jadi Ar-Risalah itu ya seperti kalau di kita mah seperti kitab apa kemarin itu yang jadi hasyiahnya Takrib. Itu seperti kitabnya Takrib. Itu kan matan kan? Ya, hasyiahnya Bajuri itu. Hasyiahnya bukan hasyiahnya Bajuri. Al-Imam Bajuri itu menghasyiahi siapa? Takrib kan, menghasyiahi Takrib itu. Matan Takrib. Nah, jadi Ar-Risalah itu seperti matan Takrib kalau di kita mah. Nah, itu kalau misalkan membuka di awal itu berbeda dengan kitab-kitab Syafi'iyah, fikih Syafi'iyah. Kalau kitab Syafi'iyah itu tatkala dibuka langsung babut toharoh. Biasanya itu pasalnya itu tentang apa? Tentang air. Yang pertama kali dibahas itu babul miyah. Bab tentang air. Nah, kalau di kitab-kitab fikihnya Maliki itu yang pertama kali dibahas itu sifat 20. Dan itu sudah menjadi kebiasaan begitu, sifat 20 dulu. Makanya tidak ada Malikiyah yang bukan Asy'ariyah Maturidiyah. Semua Malikiyah itu pasti Asy'ariyah Maturidiyah. Nah, kalau Wahabi itu yang tahu dari perkataan Imam Malik cuma dua. Yang satu itu tatkala Imam Malik ditanya tentang makna Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Kemudian dijawab oleh Imam Malik, al-istiwa'u ma'lumun wal kaifiyatu majhulun was-su'alu anha bid'atun. Cuman itu doang taunya itu. Sama satu lagi, Imam Malik itu pernah diajak debat sama orang. Terus kata Imam Malik sama orang yang ngajak debat itu, "Kamu itu debat sama saya mau ngapain?" "Ya mau cari benar," katanya. Nah, terus kalau misalkan saya kalah harus ngapain? Kata orang yang ngajak debat, "Kamu harus ikut saya." Kata Imam Malik, "Kalau saya yang menang?" Kata orang yang ngajak debat, "Ya saya ikut engkau." Terus kalau saya sudah menang, kemudian nanti ada orang lagi ngajak debat lagi sama saya, kemudian saya kalah, terus kita gimana? Ya kita ikut orang itu. Kata Imam Malik, gak bakal ada ujungnya kalau kayak gitu. Ya udah kamu aja sendiri. Nah, itu yang paling mereka tahu dari perkataan Imam Malik, cuman segitu-gitunya. Ya, usulnya nggak paham, kemudian ulama Malikinya tidak diikuti. Padahal maksud Imam Malik itu karena beliau itu sudah mujtahid, ya, di dalam kisah yang kedua itu tadi. Karena beliau ini sudah mujtahid, maka beliau itu tidak bisa diilzam oleh orang awam. Jadi orang yang ngajak debatnya itu orang awam. Imam Maliknya mujtahid. Maka Imam Malik tidak mau membuang waktu berdebat dengan orang awam, karena orang awam itu waktunya bukan berdebat tetapi apa, belajar. Tapi Imam Malik di dalam beberapa perkara berdebat dengan Imam Syafi'i yang debatnya tidak selesai-selesai, kadang-kadang selesai. Ya. Nah itu.
Jadi karena si salafi mah suka kabur terus kalau diajak debat, ya, sama kayak si Imad. Maka mereka cari alasan. Nah, alasannya perkataan Imam Malik itu. Kemudian mereka juga suka mengatakan bahwa Allah itu di arsy, ya, bertempat di arsy, bersemayam di arsy. Maka mereka juga suka memakai perkataan Imam Malik yang itu. Ya, yang mana? Yang al-istiwa'u ma'lumun. Padahal mereka tidak paham apa maksud dari Imam Malik. Jadi perkataan itu harus dipahami sebagaimana konteksnya. Dan yang paling paham terhadap perkataan itu siapa? Ya murid-muridnya. Sebagaimana yang paling paham terhadap perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah para sahabat, maka yang paling paham terhadap perkataan para imam mujtahid itu siapa? Ashabnya. Adapun si salafi mereka mah tidak memiliki kemampuan untuk memahami perkataan para imam mujtahid. Kenapa? Karena mereka tidak bermadhab.